Tapi kalau sekolah dibuka, itu ada tanggung jawab moral dari anak-anak, peserta didik, orang tua juga harus mengikuti aturan sekolah. Check mic, ready, go, and action. Selamat pagi Bapak-Bapak Rahajeng Semeng. Selamat pagi Raja Semeng. Punapi Gatra Bapak. Astungkara baik. Becek-becek ya. Alhamdulillah baik-baik. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Sekolah Mutiara. Dan ini tamu spesial kami. Dan ini adalah podcast pertama kali yang kami lakukan. Dan kehadiran tamu-tamu spesial, tamu-tamu yang luar biasa. Saya perkenalkan untuk tamu yang pertama adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, Bapak DRSI Ketut Widya Astike MM. Dan yang kedua adalah Bapak Pengawas Kabupaten Badung yang sudah tidak asing lagi bagi kami, yaitu Bapak DRSI Nyoman Sukejaya MM selaku Pengawas Badung. Sehat-sehat semua Bapak ya? Sehat-sehat ya. Jadi hari ini kita akan diskusi ringan, tapi tentu saja menghasilkan pelajaran makna yang luar biasa yang bisa diambil oleh masyarakat seluruh Indonesia tentunya, dan khususnya adalah masyarakat Kabupaten Badung. Kemudian juga yang terkhusus lagi adalah para ayah bunda yang ada di rumah, begitu ya. Bagaimana kemudian karena ini berkaitan dengan pendidikan di masa pandemi begitu, dan tentunya semua masyarakat mungkin agak shock menghadapi kondisi pada saat pandemi begitu Bapak ya. Kira-kira bagaimana yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah, khususnya adalah Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan Kabupaten Badung menyikapi kondisi pandemi seperti ini Bapak, karena kami yakin tentunya juga banyak ayah bunda, wali murid yang juga menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Barangkali bisa diskusi ringan begitu Bapak, bisa disampaikan begitu. Oke. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Wiwit yang telah mengundang kami ke sini, khususnya saya dengan pengawas sekolah. Pertama, saya apresiasi terkait dengan kegiatan podcast ini yang digagas oleh Sekolah Mutiara. Saya lihat para guru, pegawai tenaga pendidikan yang masih muda dan kreativitasnya tinggi, itu yang saya apresiasi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwit tadi terkait dengan pandemi COVID-19 yang bagaimana kita bersama tidak menyangka ya, di luar dugaan kita, bahwa kita di tahun 2020 ini harus belajar dengan dalam suasana darurat COVID-19. Apa yang telah dilakukan pemerintah tentu sudah banyak hal ya, sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah agar pembelajaran di sekolah-sekolah, di satuan-satuan pendidikan masih bisa terlaksana. Dalam artian pembelajaran itu tidak harus tatap muka. Apa yang dilakukan pemerintah, kita melihat dari pemerintah pusat dulu ya. Begitu pandemi COVID-19 ini merebak di Indonesia, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri khususnya telah menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Betul. Itu salah satu regulasi yang sudah diterbitkan. Kemudian selanjutnya di pemerintah daerah, baik di jajaran provinsi maupun khususnya di Badung, kita menindaklanjuti dengan berbagai surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Ada yang ditangani oleh Pak Sekda atas nama Bupati, ada juga oleh Bapak Bupati. Itu salah satu hal yang pertama, yang langkah-langkah yang dilakukan adalah regulasi, sehingga kita dalam pembelajaran ada pedoman
yang bisa kita jadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kemudian dari sana muncul ada SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri ini menjadi pedoman kita dalam pembelajaran di masa darurat COVID-19 ini. Dalam regulasi yang ada, pada prinsipnya pembelajaran tetap berjalan, cuma dia tidak dalam bentuk pembelajaran tatap muka. Dan ini khususnya di Badung, ya, kita sudah ambil langkah-langkah. Pertama, kita mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Ini harapan saya kepada seluruh orang tua siswa juga, agar hal ini menjadi perhatian kita bersama, bahwa pemerintah tidak ada keinginan untuk menelantarkan anak-anak, tidak ada keinginan untuk menyusahkan kita semua. Yang ada diupayakan oleh pemerintah adalah bagaimana kita semua, khususnya anak-anak, para siswa, peserta didik, para guru kita, para pendidik, para tenaga kependidikan, dan seluruh keluarga besar sekolah dalam keadaan sehat dan selamat. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama yang menjadi fokus. Oleh karena itu, pembelajaran tatap muka sampai saat ini untuk zona yang merah dan orange tidak diperkenankan, mengacu pada SKB 4 Menteri. Pembelajaran tatap muka hanya akan diberikan di wilayah-wilayah yang dalam kondisi zona orange atau hijau. Itu pun dengan berbagai persyaratan-persyaratan khusus, ya. Kita tentu tidak elok lah kalau mau membandingkan sekolah dengan mall. Kalau mall buka, tidak ada kewajiban kita masuk mall. Tapi kalau sekolah dibuka, itu ada tanggung jawab moral dari anak-anak, peserta didik, orang tua juga harus mengikuti aturan sekolah. Oleh karena itu, mohon bersabar kepada seluruh siswa, peserta didik, dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Badung, dan para orang tua. Mari kita ambil peran dan tanggung jawab untuk keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Yang lain juga di Badung, karena di Badung ada wifi yang disiapkan oleh pemerintah pada masyarakat. Di Banjar disiapkan wifi, di sekolah-sekolah khususnya di negeri juga disiapkan wifi. Ini salah satu upaya untuk melakukan pembelajaran daring, pembelajaran online di seluruh sekolah di Kabupaten Badung, termasuk juga penyiapan fasilitas sarana prasarana berupa laptop pada anak-anak kita khususnya di sekolah negeri. Ini salah satu upaya yang bisa untuk mendukung program pembelajaran di rumah atau PJJ atau BDR yang sudah menjadi arahan dari pemerintah pusat. Tentu kewajiban kita bersama, mari kita tetap mengambil peran yang maksimal sehingga anak-anak kita tetap bisa belajar dengan baik di rumah. Tentunya ini memang bukan pekerjaan yang mudah bagi kita semua. Bukan pekerjaan yang mudah. Artinya ini yang terbaik di antara pilihan-pilihan mungkin yang kurang baik yang harus kita lakukan. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Kepala Dinas ya, luar biasa. Mudah-mudahan memang ini bisa diterima oleh ayah bunda yang ada di luar sana gitu ya. Dan mungkin beberapa pertanyaan dari wali murid begitu ya, dan Pak Jaya mungkin yang turun langsung ke lapangan gitu ya, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran begitu apa yang dirasakan oleh sekolah-sekolah terutama yang di Badung begitu ya, atau sekolah pada umumnya. Mungkin ada keresahan-keresahan dari guru-guru atau wali murid begitu, karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik, dan juga kami yakin pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan juga menginginkan hal yang terbaik begitu, dan orang tua apalagi yang bekerja begitu ya menginginkan akan segera gitu ya, harapannya ingin segera dibuka sekolah gitu, karena mall mungkin sudah dibuka, pantai sudah dibuka gitu. Nah, apakah diperbolehkan begitu ya sekolah itu ya, meskipun mungkin hanya bertahap dan juga tidak banyak siswanya gitu, bergelombang seperti itu, apa yang bagaimana Diknas gitu ya menyikapi
apa yang diinginkan oleh orang tua. Ini supaya kemudian orang tua juga memahami gitu ya, bahwa sekolah tentunya juga harus mengikuti gitu ya aturan yang diterapkan oleh menteri dan juga kemudian diturunkan kepada dinas. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan, Pak. Iya, terima kasih. Jadi menurut saya selaku pengawas pendidikan di Kabupaten Badung, melihat kondisi yang seperti sekarang ini, kami tetap memberikan arahan langsung kepada sekolah. Ketika bertemu juga dengan orang tua, kami selalu mengingatkan bahwa tidak boleh terlalu sombong, tidak boleh terlalu berani dengan menghadapi Kondisi saat ini gitu ya. Jadi dengan demikian kami rutin melaksanakan pengawasan ke sekolah, sekalipun tidak ada siswa, tapi guru-guru seperti contoh di sini, guru-guru tetap ada di sekolah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik. Dan kami tetap pantau setiap sebulan sekali di setiap sekolah itu dengan format yang sudah disiapkan bahwa protokol kesehatan wajib dan harus dilaksanakan. Kami tetap evaluasi per bulan di tiap sekolah. Sekalipun ada keluhan dari orang tua, ada yang orang tua minta supaya segera juga bisa ke sekolah ya. Kami khawatir sebelum ada yang disebut dengan zona hijau pun kami masih belum berani menghadirkan, karena kami khawatir dengan sekolah di Badung atau sekolah di antara di Badung ini menjadi klaster. Kami sangat khawatir dan sangat takut dengan hal itu. Menurut saya hanya itu yang bisa saya sampaikan pengalaman selama 4 bulan ini dalam pemantauan sekolah di masa pandemi COVID. Baik, dan juga mungkin itu tadi ya, berkaitan dengan peran ayah bunda yang ada di rumah begitu. Jadi bagaimana begitu ya pesan dari Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Pengawas ya Kabupaten Badung begitu. Jadi barangkali bisa memberikan pesan-pesan kepada para orang tua yang ada di rumah gitu ya, para ayah bunda yang ada di rumah, karena kami yakin gitu ya mereka sudah sibuk bekerja, sudah memikirkan banyak hal, ditambah lagi kemudian harus mendampingi putra-putrinya gitu ya di rumah untuk belajar begitu. Jadi barangkali ada pesan yang bisa menguatkan, karena saya yakin ayah bunda yang ada di seluruh Indonesia juga akan melihat diskusi kita yang sangat menarik ini, dan juga khususnya ayah bunda yang ada di sekolah Mutiara begitu Bapak. Barangkali ada pesan untuk menguatkan ayah bunda begitu Pak Kadis. Terima kasih. Saya sungguhnya sangat memahami kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh para orang tua. Karena di satu sisi sebagai abdi di pemerintahan, sebagai abdi masyarakat, saya terus memantau situasi di satuan pendidikan, dan di sisi lain saya juga adalah sebagai orang tua di rumah. Ya. Saya punya anak, punya keponakan yang juga punya keluarga, bahkan ada cucu-cucu yang juga sekolah begitu Pak ya. Sekolah. Jadi merasakan hal yang sama. Jadi saya sangat memahami kondisi yang kita hadapi. Namun dalam hal ini, ya saya kalau boleh memberikan titip pesan kepada Bapak Ibu semua, para orang tua, mari kita berupaya maksimal mengambil peran untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita harus sangat menyadari, dan benar-benar harus kita menyadari anak-anak itulah anak-anak kita. Ya, sebagai kalau di Bali ada namanya guru rupake. Ya, guru rupake adalah orang tua. Ya, kalau di sekolah guru pengajian. Kalau di rumah kita bisa melakukan pendidikan di jalur informal di rumah. Kalau di sekolah mungkin jalur formal. Jadi peran orang tua seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri juga, orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Jadi peran orang tua tidak bisa dikesampingkan untuk melakukan yang terbaik mendidik anak-anak. Karena saat ini ya bukan berarti guru lepas tangan, ya guru sekolah lepas tangan, tidak. Guru dengan caranya, dengan metodenya, dengan sistem pembelajaran jarak jauh tetap melakukan upaya itu
dalam batas-batas yang ada, karena tidak memungkinkan guru tatap muka mengunjungi seluruh siswa yang ada di rumah-rumah. Dengan adanya teknologi seperti yang dilaksanakan oleh Sekolah Mutiara ini sudah sangat luar biasa. Saya berterima kasih. Jadi pembelajaran tatap muka tidak dilaksanakan, tapi pembelajaran online, pembelajaran daring tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun tadi Mbak Wid mengatakan di awal ada kendala, ya, bukan hanya di awal, sekarang juga masih ada kendala. Ya, masih tetap mencari solusi, ya, begitu Pak ya. Tapi mari kita tidak berfokus pada kendala yang ada. Mari kita berupaya merubah mindset kita, solusi apa yang bisa kita lakukan, ya, sehingga kendala-kendala yang ada dalam pembelajaran jarak jauh ini bisa kita atasi. Harapan saya orang tua harus sabar, ya. Memang tidak mudah menjadi guru, beberapa media sosial saya lihat bahkan anak orang tua sering istilahnya mungkin jengkel, ya. Jengkel itu mengajari diskusi anak-anak dalam tanda kutip, ya, gitu Pak ya. Jengkel, bisa marah-marah, itulah seninya di sana. Seninya di sana itu akan menjadi suatu yang indah nanti kalau suatu saat kita sudah pembelajaran tatap muka berjalan, peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan mungkin yang dirasakan orang tua akan dikenang sebagai sesuatu yang indah, ya. Bahwa mendidik anak tidak mudah. Kalau di rumah mungkin orang tua menghadapi atau membina 2 atau maksimal 3 putra putrinya, di sekolah seorang guru bisa membina puluhan, belasan, ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya minta dengan sangat kepada para orang tua, mari kita bersama-sama untuk melakukan pembinaan, ya, pada anak-anak kita. Bersama-sama kita melakukan upaya sebaik mungkin sehingga pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kami di pemerintahan akan terus berkoordinasi dengan Satgas Covid di daerah, karena kemarin pun kami masih berkomunikasi dengan kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan informasi sebenarnya Badung seperti apa, ya, Badung kondisi seperti apa. Nanti kalau sudah ada sesuai dengan regulasi yang ada, kalau sudah kita ada di zona kuning begitu, apalagi zona hijau, kami tentu akan melakukan kajian yang mendalam dan melapor kepada pimpinan. Karena sungguhnya sekolah boleh dibuka itu kan harus ada izin dari pimpinan, bukan dari Dinas Pendidikan. Betul, iya. Pimpinan tentu ada rekomendasi dari Satgas Covid, kemudian sekolah juga siap. Artinya dengan sekolah, protokolnya Pak ya. Sekolah dengan siap, artinya komite sekolah, kepala sekolah, guru sudah mengatakan kesiapannya, dan juga orang tua mengatakan siap, mendapatkan izin begitu Pak ya. Tapi kalau sekolah mengatakan siap, kepala sekolah oke, para guru sudah sangat siap, tapi kalau ada orang tua yang tidak mengizinkan yang belum mengizinkan anaknya ke sekolah, ini bagian dari tugas guru untuk tetap melayani dia belajar di rumah. Seperti itu. Ya, jadi kita benar hati-hati Mbak Bibit. Kita seperti yang Pak Nyoman Sukojayo mengatakan tadi, kita tidak ingin dengan membuka sekolah akan ada klaster baru penyebaran COVID di wilayah Badung. Ya. Kami tidak koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dengan teman-teman di sekitar, dengan Tabanan, dengan Denpasar, dengan Gianyar, Perbatasan, bagaimana yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tidak ada maksud, jangan ada pemikiran bahwa guru makan gaji buta, tidak ada. Iya. Guru dengan kondisi begini bekerja keras. Justru 2 kali Pak bekerjanya, ya, 2 kali lipat. Ya. Pertama bekerja keras untuk menyiapkan materi-materi yang bisa dicerna oleh anak-anak dalam keterbatasan. Ya. Betul. Keterbatasan, tidak bisa semua materi yang dituntaskan pada sama seperti saat kita tatap muka. Iya. Guru harus pintar-pintar memilah dan memilih materi-materi yang terpenting dulu yang disampaikan dalam situasi seperti ini. Beberapa guru kita akui penguasaan para guru terhadap IT juga belum maksimal. Belum lagi dia belajar keras untuk itu. Iya. Ya, belajar keras untuk itu, memang itu tanggung jawabnya dia. Jadi tidak ada istilah guru kita tidak bekerja.
guru kita semua bekerja seperti syukur di sini di Mutiara. Saya lihat adik-adik ini yang saya anggap adik-adik karena masih muda, Iya. luar biasa. Masih muda-muda dan ganteng-ganteng begitu ya. Keren-keren. Ini kan salah satu inovasi. Ya, podcastnya salah satu Baik. inovasi kreativitas yang ditunjukkan oleh Sekolah Mutiara. Mudah-mudahan sekolah lain bisa menirulah, Iya, mudah-mudahan. menyemarakkan, meningkatkan kualitas pendidikan kita di Kabupaten Badung. Mungkin itu. Iya, baik. Mudah-mudahan ini salah satu inspirasi Bapak bagi sekolah-sekolah lain begitu ya. Jadi nanti barangkali Pak Kadis berkunjung ke sekolah-sekolah, nah mungkin bisa disampaikan begitu. Jadi mudah-mudahan Mutiara bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Benar menjadi Mutiara. Iya, terima kasih Bapak. Jadi poinnya yang saya garis bawahi yang pertama adalah ketika offline itu harus zona hijau ya Bapak ya, sesuai dengan aturan begitu. Zona kuning sebenarnya sudah. Zona kuning Dengan sudah. SKP yang baru ya. Oh baik, jadi zona kuning sudah, gitu, tetapi lebih bagus lagi ketika zona hijau begitu ya. Itu mungkin bertahap kita lakukan, tidak mungkin kita buka semua. Betul, ya ini supaya nanti ayah bunda juga mengetahui ini. Dan yang kedua yang saya garis bawahi adalah sinergi dan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Seperti itu ya Pak Kadis ya dan Pak Jaya. Nah ini berkaitan dengan Indonesia ini kan sekarang menuju industri 4.0 begitu Pak ya, industri 4.0 begitu. Nah ini juga berkaitan dengan teknologi begitu. Nah kira-kira gitu ya, kondisi pandemi saat ini ada gitu ya, ada baiknya ya. Kita semuanya berharap bahwa kondisi ini semuanya akan segera berlalu gitu ya. Tapi di sisi lain orang semakin akrab teknologi, orang semakin paham digital, termasuk juga mungkin orang tua, bahkan kemudian guru-guru begitu, bahkan juga hal-hal yang lainnya pasti juga semakin akrab teknologi begitu. Nah, bagaimana berkaitan dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang visioner dan berbasis teknologi menurut Bapak Kepala Dinas dan Bapak Pengawas ini seperti apa kaitannya begitu ya? Ini kan orang-orang sudah semakin akrab teknologi begitu. Nah ini akan mengarah gitu ya, sudah ada masanya gitu ya untuk mengarah kepada teknologi gitu ya, pendidikan berbasis digital seperti itu yang dilakukan di pemerintah khususnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Badung sendiri seperti apa Pak tentang pendidikan berbasis digital ini? Baik Mbak, dalam hal pendidikan berbasis digital, berbasis teknologi informasi, ini nampaknya tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita ke depan harus melakukan ini. Karena tanpa didukung oleh teknologi informasi atau tidak ikut terlibat dalam pendidikan berbasis teknologi, tentu proses pembelajaran dan kualitas pendidikan kita ke depan akan tertinggal oleh daerah-daerah yang memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, karena ini merupakan suatu keharusan, dan di Badung sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati periode 2016-2021, dia sudah jauh-jauh hari. Pada saat beliau begitu dilantik menjadi Bupati Badung, Pak Nyoman Giri Praste dan Pak Tut Suyasa sudah mencanangkan bahwa Badung menjadi barometer pendidikan berbasis teknologi. Oleh karena itu ada program pertama pendidikan gratis untuk di sekolah-sekolah negeri sudah dilakukan, kemudian sudah berlaku Pak ya ini ya. Kemudian memberikan fasilitas berupa laptop secara gratis kepada siswa SMP dan SD. SD juga. Mulai kelas berapa Pak? Kelas 5 dan 6. SD. Berarti ada pembagian laptop secara gratis. Kemudian kelas kelas 7-8 ya. 7-8 SMP. Dan kalau di kelas 9-nya menyiapkan lab komputer di sekolah-sekolah. Karena persiapan untuk ujian.
begitu ya. Sekarang ujiannya kan berbasis digital juga Pak ya. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan. Jadi sejak awal Bandung sudah mencanangkan itu. Tidak ada pilihan lain, ke depan kita harus siap melakukan ini. Dan sebagaimana kita tahu bersama, kendala memang pasti ada. Iya. Pasti ada dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Tentu kendala-kendala itu secara bertahap kita urai. Ya. Kita urai. Ya, pertama kendala dari segi sumber daya manusia pendidik. Untuk pendidiknya begitu ya. Pendidik ya, yang saya sampaikan sempat tadi bahwa tidak semua guru kita siap untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Iya, akrab teknologi ya, begitu ya. Banyak yang gagap, yang usia sudah lewat senior begitu Pak ya. Senior dalam arti pangkatan Iya, senior. golongan tinggi, tapi untuk teknologi memang perlu pendalaman lagi, dan memang sudah dikaji oleh para pengawas, dan para pengawas sekolah sudah membuatkan laporan bahwa ada beberapa guru kita yang senior dari segi usia, dari segi kepangkatan memang harus dibina lagi untuk teknologi. Itu kendala yang nyata, yang nyata ada. Kemudian yang kedua, tentu pembelajaran berbasis teknologi ini juga melibatkan peran masyarakat. Ya, kalau kelas 5, kelas 6, kelas 7, 8 sudah ada laptop dari pemerintah, bagaimana kelas 4, 3, 2 dan kelas 3? Ini kan perlu ada kelas bawahnya begitu Pak ya. Dukungan masyarakat, dukungan pemerintah. Ya, karena untuk belajar berbasis teknologi, sarana yang ada harus tidak sembarangan. Ya minimal HP-nya ya berkelas lah, berkelas lah sedikit, sehingga bisa menerima pembelajaran lewat Zoom, lewat WA, ya. Ini yang juga ada kendala-kendala yang kita hadapi, tapi tidak masalah, kita akan jalan terus. Kemudian kebetulan ada COVID di luar dugaan kita, mau tidak mau pembelajaran berbasis teknologi ini harus digencarkan, digenjot begitulah. Mau tidak mau harus digenjot ya. Ini kedepannya hal ini akan menjadi, walaupun nanti ada tatap muka, pembelajaran tatap muka sudah bisa jalan, tentu ini akan tetap beriringan ya. Betul. Pembelajaran berbasis. Kalau di tempat-tempat lain mereka bisa melakukan bukan hanya di tingkat jenjang pendidikan dasar menengah, di perguruan tinggi pun mereka. Iya. Yang pernah baca artikel bahwa sebuah perguruan tinggi itu dia ada di suatu negara, dia punya mahasiswa banyak di negara lain. Jadi online begitu Pak ya? Ya, online mereka belajar. Ini kan suatu hal yang harus kita terima, dan mungkin kita melawan hal ini. Teknologi informasi ini dalam pembelajaran jadi hal yang benar-benar harus kita menyiapkan diri untuk itu. Iya. Ya mungkin itu. Baik Pak, mohon untuk mic-nya agak didekatkan Pak. Iya. Jadi sudah lengkap sekali tadi ya penjelasan dari Bapak Kepala Dinas. Bapak Pengawas akan menambahkan, barangkali ada yang disampaikan melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Terima kasih. Jadi rupanya saya penekanan lagi di Bandung ini ketika menghadapi pandemi soal teknologi, sudah pimpinan kami sudah, sebelum ada COVID ini, belum ada berita tentang COVID, di Bandung ini sudah mulai begitu ya. Sudah jalan karena difasilitasi sangat luar biasa sekolah di Bandung oleh pimpinan kami. Berarti para pimpinan yang ada di Bandung ini sudah akrab teknologi ya Pak ya, sudah akrab digital semua. Ya, minimal visi beliau. Ya, minimal visinya sudah, begitu. Visi sudah beliau jauh ke depan. Luar biasa. Maka dari itu tidak heran gitu ya ketika Bandung ini juga menjadi barometer ketika sekolah-sekolah lain atau dinas-dinas lain ketika berkunjung ke Bali juga studi bandingnya ke Bandung begitu ya. Pak ya, kira-kira salah satunya ya. Iya, jadi ini kan saat ini sudah kondisi new normal begitu Pak ya. Nah, peran dari Dinas Badung sendiri gitu ya, Dinas Pendidikan Badung sendiri menyosialisasikan kepada masyarakat terutama ayah bunda tentang kondisi new normal sendiri seperti apa Pak? Begitu. Jadi ini kan sudah mulai dari pemerintah pusat sudah ada himbauan kondisinya new normal, dan sekarang sudah mulai agak
rame ya, di jalanan sudah agak rame begitu ya. Kendaraan-kendaraan orang sudah mulai untuk beraktivitas begitu. Nah, ini peran dari pemerintah pada umumnya dan juga khususnya adalah Dinas Badung sendiri ke sekolah-sekolah seperti apa menyampaikannya begitu. Perencanaan program itu, jadi kita di pengawas sudah mempersiapkan, kita di dinas sudah mempersiapkan bagaimana pola belajar new normal dengan PEPTI 50% itu sudah kami persiapkan juga, dan kami sudah ready kalaupun itu memang sudah boleh berjalan normal begitu ya. Tetap kami melihat dari akta, dari pimpinan, kalau sudah ada seizin pimpinan seperti apa yang disampaikan kepala dinas tadi, bahwa dari orang tua tidak ada keberatan kalau kita melaksanakan ini, dan jadwal kegiatannya yang 50% kami sudah punya. Sudah. Artinya untuk saat ini karena memang sekolah belum dibuka, itu belum disosialisasikan ya Pak ya gitu. Nanti kira-kira ketika kemudian memang sudah ada himbauan untuk dibuka, karena sekolah-sekolah yang lain mungkin di zona hijau sudah ada yang buka di luar Bali begitu ya, tapi memang di Bali khususnya di Badung sendiri masih belum pembelajaran jarak jauh begitu ya, PJJ begitu. Jadi artinya Badung sudah siap ketika proses pembelajaran itu nanti dibuka begitu Pak ya. Begini Mbak, saya tambahkan sedikit melengkapi yang disampaikan oleh Pak Nyoman Sukajaya, bahwa sosialisasi terkait dengan new normal ke sekolah-sekolah sudah kita lakukan lewat para pengawas, lewat kepala UPT juga. Ya, jadi intinya sekolah harus meyakinkan dirinya sekolah itu bahwa dia sudah melengkapi daftar periksa yang menjadi kewajiban dari sekolah ya. Harus dia sudah melengkapi daftar periksa, kemudian fasilitas pendukung yang harus ada dalam rangka menyiapkan kondisi pembelajaran di new normal juga harus dia lengkap. Misalnya mulai dari kesiapan dengan tempat cuci tangan seperti yang di depan tadi ya, tempat cuci tangan, bahkan tempat cuci tangan ini bagus itu, gak pakai kaki kan ya. Jadi lebih aman Pak lebih aman, tak pegang-pegang lagi keran itu. Jadi itu sudah kami pikirkan jauh-jauh hari Pak. Jadi ada visinya ke depan maksud keamanan ya. Jadi kemudian ada termogan, sekolah sudah menyiapkan, kemudian hand sanitizer, disinfektan, apalagi sesuai dengan arahan Bapak Menteri dalam regulasi yang ada kan dana pos bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu, persiapan itu. Jadi sosialisasi sudah dilakukan secara kontinu, karena di sekolah sekarang kan tidak libur, walaupun siswa tidak di sekolah, ya aktivitas sekolah kan masih ada. Masih berjalan Pak tenaga pendidikan, mungkin kepala sekolah dengan timnya tetap ada di sekolah. Tetap protokol kesehatan ini menjadi hal yang utama dan pertama menjadi perhatian. Jadi agar sekolah jangan abai, ya, jangan menganggap remeh-temeh lah hal seperti ini. Jadi oleh karena itu, dan para pengawas sekolah, karena mereka juga tidak libur, mereka juga memantau kesiapan sekolah-sekolah itu. Oleh karena itu nanti kalau pembelajaran tatap muka bisa kita mulai, itu sekolah-sekolah yang paling siap lah yang kita akan uji coba dulu. Yang paling siap dengan pilot projectnya sekolah mana? Yang mana tentu kita berkoordinasi dengan Satgas Covid dan Dinas Kesehatan untuk sama-sama ngecek di daerah setempat. Di daerah setempat, sehingga kita yakini sekolah yang kita buka itu tidak menimbulkan masalah baru. Begitu kita buka, akhirnya seminggu kita tutup lagi kan tidak bagus ya. Sekali buka, dari contoh bukalah dia. Itu yang sosialisasi tetap kita lakukan ya, termasuk juga regulasi-regulasi yang ada tetap kita sampaikan lewat pengawas sekolah, lewat forum pengawas sekolah, lewat kepala UPT. Kalau kita ada regulasi baru, kita akan, walaupun kita menyampaikan juga lewat online, lewat grup WA, lewat email gitu, sehingga menyebar seperti sekarang ada informasi tentang SKB, revisi SKB ya kita akan sampaikan. Nah, kemudian nomor 4 kalau dulu SKB yang lama kan zona hijau yang boleh buka, sekarang kuning kan sudah diizinkan. Seperti itu ya. Jadi kan ya, kalau sudah seperti itu kita akan ikuti. Prinsipnya kami di dinas melakukan arahan, artinya sesuai dengan regulasi yang ada. Beberapa sekolah memang datang ke kantor,
untuk ingin membuka. Ingin membuka. Tapi kami tetap mengatasi dengan ketentuan, kami tidak berani mengizinkan. Oh. Ya, tolong bersabar dulu. Ada berapa teman kepala sekolah, mungkin ada 4-5 orang sudah datang. Yang hadir begitu. Yang hadir ingin membuka, tapi kami tetap mengatakan jangan dulu dibuka karena situasi kita belum memungkinkan. Sesuai dengan ketentuan yang ada, kita belum boleh membuka sekolah itu. Tapi kalau nanti sudah boleh, mari kita buka sama-sama. Iya. Dengan alasan apa Pak mereka ingin membuka sekolah itu? Pertama, intinya desakan. Desakan orang tua, ya. Itu yang di awal saya sampaikan, kita sangat maklum ya orang tua. Ada berapa kendala yang dihadapi orang tua di rumah dalam mendampingi anak belajar. Pertama kendala, memang dari segi kemampuan menjadi pendidik memang, ya, itu yang pertama. Kedua, masalah waktu. Oh, waktu ya. Orang tua harus bekerja pagi, sementara anak di rumah. Kalau selama ini mungkin anak di sekolah dari pagi sampai sore seperti di Mutiara, pagi sampai sore, orang tua di kantor atau grup pekerjaan, dia bisa tidak ruwet berpikir. Terus juga anak sudah di sekolah. Tapi sekarang orang tua bekerja, ayah bekerja, ibu bekerja, anak di rumah. Tidak ada yang nemani. Problem. Nah, problem kan? Itu yang seperti itu. Kemudian juga hal-hal lain. Sarana begitu Pak ya? Sarana juga. Itu yang membuat mereka, orang tua mendesak sekolah cepat-cepat buka. Iya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Untuk kita semuanya harus selalu optimis, tangguh, dan selalu berkarya. Salam sehat untuk kita semua.